Jadi waktu awal tahun 2000-an, gue tuh sebenarnya sudah kenal sama dunia TCG. Waktu SD kelas 6 kayaknya, gue sama bokap gue pergi ke Purindah Mall. Karena dulu gue tinggal di daerah Meruya. Dan di Purindah Mall itu dulu ada satu LGS namanya Blastoise. Kalau kalian tinggal di daerah barat, mungkin kalian tahu lah. LGS tuh cuman ada di daerah Puri dan juga di Taman Anggrek. Nah, Taman Anggrek cukup besar, tapi yang di Puri cuma satu toko itu doang. Nah, dulu tuh gue dihadapkan sama beberapa macam TCG. Ada Pokemon, ada Yu-Gi-Oh, ada Magic, ada Neopets bahkan. Nah, gue awalnya lebih suka ke Pokemon. Tapi semakin ke sini, semakin dalam gue masuk ke dunia TCG waktu zaman dulu, gue nggak tahu kenapa melihat Pokemon itu gambarnya terlalu cute buat gue. Dan gue lebih prefer koleksi kartu TCG itu yang gambarnya lebih serem atau mungkin lebih kayak lebih cowok banget kali ya. Nah, gue melihat Yu-Gi-Oh. Nah, zaman dulu itu Yu-Gi-Oh itu kan kalau yang season awal kalian pasti familiar dengan gambar-gambarnya yang tengkorak, naga, kesatria, yang gambar itu benar-benar kayak serem-serem. Nah, gue itu lebih cenderung suka sama yang seperti itu ketimbang sama yang lucu-lucu seperti Pokemon, karena kalau kalian lihat generasi awal Pokemon itu pasti gambarnya tuh kayak lebih cute-cute lah, nggak seperti yang sekarang yang gambarnya yang ada alternate art dan lain sebagainya. Nah, gue akhirnya meninggalkan Pokemon. Gue stop koleksi Pokemon dan gue mulai fokus ke Yu-Gi-Oh. Gue ingat banget dulu bisa spend my weekend ke toko LGS yang ada di Purindah Mall di Blastoise itu, duduk nungguin lawan untuk battle. Karena zaman dulu belum ada namanya WhatsApp atau smartphone untuk kita bisa janjian, yuk kita jam 11 ketemu di LGS buat battle. Enggak, jadi kita bener-bener gue duduk di sana, izin sama orang tua gue, pas kita habis pulang makan siang atau pulang dari gereja, untuk nongkrong di sana, nungguin sampai sore deh, sampai dapat atau ketemu lawan. Sesekali ketemu teman baru, battle 1-2 kali, and then dia juga harus pulang karena mereka bareng orang tuanya. Berapa kali pun ya bener-bener gue cuma di sana duduk ngobrol sama mbaknya dan kokonya yang jaga toko, dan nggak ada lawan sama sekali. Ya udah akhirnya gue pulang sorenya. Nah, dari situ gue juga mencoba untuk nabung dari uang jajan gue untuk bisa beli booster. Zaman sekarang kan kalau kita lihat anak-anak tuh beli booster gampang banget untuk spend their money on buying booster pack atau booster box. Nah, zaman dulu tuh untuk gue bisa beli satu booster pack itu gue harus nabung seminggu kayaknya, karena zaman dulu tuh satu booster Yu-Gi-Oh yang Inggris atau yang Jepang tuh harganya lumayan mahal, kayak sekitar 50 sampai 100 ya. Gue lupa harganya, tapi kisaran harga segitu, dan buat gue tuh cukup mahal untuk bisa berdapat satu pack. Jadi gue harus nabung, gue harus irit-irit untuk akhirnya setiap minggu gue mampir ke Blastoise atau di LGS itu untuk beli satu pack. Hasilnya bolong pun ya gue happy, hasilnya dapat kartu holo ya gue happy. Semuanya gue simpen dalam satu album. Albumnya pun gue masih simpen sampai sekarang. Kalau kalian bisa lihat, ini adalah koleksi-koleksi gue zaman dulu, zaman-zaman dimana gue masih gabungin semua kartu holo dan kartu common jadi satu. Dan ini adalah kartu koleksi Yu-Gi-Oh gue. Kalau kalian tanya kartu Pokemon gue di mana, gue udah nggak tahu di mana, karena zaman dulu tuh pas gue mulai koleksi Pokemon, gue pas ngeliat Yu-Gi-Oh gue udah lupa sama Pokemon, karena nggak tahu ya, bukan style gue aja Pokemon generasi pertama. Nah, terus makanya hari ini gue berkesempatan untuk bisa ngebuka satu produk Yu-Gi-Oh yang menurut gue ini cukup brings back all the memory. Nah, Yu-Gi-Oh tuh rilis ulang atau mereprint kartu-kartu yang zaman dulu dan di repackage menjadi box set yang menurut gue cukup menarik. Nah, kita akan buka namanya Yu-Gi-Oh Trading Card Games Legendary Decks. Nah, dalam box ini cukup menarik karena ini gue bisa bilang ya, kalau misalkan gue punya deck ini zaman dulu, mungkin gue bisa menangin semua turnamen kali, karena di dalam box ini kita dapat 3 starter deck. Nah, makanya kita akan coba buka satu box Legendary Decks ini. Kita akan lihat kartu dari masing-masing starter deck itu apa aja yang kita dapat. Dan pas buka ini, gue yakin buat teman-teman semua yang lahir tahun 90-an dan yang semua nama gue obviously, kalian pasti bakal nostalgia dengan melihat semua kartu-kartu ini. So, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung buka aja satu box Yu-Gi-Oh Legendary Decks. Let's go. Oke, so ini adalah box Yu-Gi-Oh Trading Card Games Legendary Decks 2. Boxnya menurut gue cukup compact dan simple. Dan kalau kalian lihat tuh boxnya seperti kayak boxnya Millennium Puzzle-nya Yugi. Ada matanya di samping, terus seperti kayak box yang bisa dibuka gitu. Dan di atasnya ada 3
wajah dari masing-masing karakter. Ada Yugi, Kaiba, dan Joey dengan posenya mereka yang signature dari seri awal. Dan di belakangnya, kalau kita bisa lihat, ini adalah isi dari box ini sendiri. Ada starter decknya Yugi, starter decknya Kaiba, dan Joey. Dan di samping sini kita bisa lihat ada dapat juga promo cards-nya. Jadi kita langsung buka aja box ini dan kita akan lihat isinya seperti apa. Langsung aja buka boxnya dan kita lihat isinya seperti apa. Wow, very nice. Di sini kita dapat 3 starter deck dan juga kita dapat promo card. Nah, promo cardnya ini juga cukup menarik karena kalau gue baca dan kita lihat online, kartu promonya juga menarik dan sangat berguna di dalam deck. Di sini kita dapat Dark Burning Attack. If you control Dark Magician Girl, destroy all face-up monster on your opponent control. Kita buka promonya dan kita lihat kartu di belakangnya ada apa aja. Lalu dapat Dark Burning Magic. If you control monster whose original name Dark Magician and Dark Magician Girl, destroy all cards your opponent control. Dan ini holonya juga baru ya, bukan holo yang waktu di seri-seri awal, nih holonya baru. Dan yang terakhir, Eternal Soul. If you guys can see, ini holonya cukup menarik karena di belakang di batunya ini ada semacam kayak figur Dark Magician sepertinya. Every Dark Magician in your monster zone is unaffected by your opponent call effect. Nice, very nice. Ini adalah 3 kartu promo yang kalian bisa dapat kalau kalian buka box Legendary Decks 2 ini. Next, kita langsung moving on ke starter decknya. Di sini kita punya starter deck Joey yang ada The Black Stone of Legends. Kita langsung buka aja plastiknya. Di sini kita punya kartu holo The Black Stone of Legends. Next, kita punya The Return of the Red Eyes. Lalu, ini jujur gue belum pernah lihat sama sekali kartunya ya, karena mungkin gue stop di season awal Yu-Gi-Oh! Ada The Red Flare Metal Dragons. Dan ini kartu yang gue familiar, Red Eyes Black Dragon. Lalu ada The Red Eyes Black Flare Dragon, Red Eyes Arvid of Lightning. Wow, belum pernah dengar semua namanya. Red Eyes Retro Dragon, Black Metal Dragon. Nah, this is probably some familiar cards. Ada X-Raider, Alligator Sword, Baby Dragon, Jinzo, Goblin Attack Force, Gear Fit, Rocket Warrior, Blue Flame, Time Wizard, my favorite one, Phoenix, Gemini, Blazewing, Dark Valkyria, Common Knight, Valkyrian Knight, Keeper of the Shine, dan ini kartu spellnya, Red Eyes Fusion, Polymerization, Salamandra, Scapegoat, Foolish, Roulette, Mystical Space Typhoon, dan ini adalah kartu trap cardnya, Red Eye Spirit, Kunai, Call of the Haunted, Burst Breath, Curse of Anubis, dan ini adalah kartu fusion ya. Kita dapat 2, dan apa ini? Kartunya kebalik. Oh, nice. Kita dapat kartu tokennya Joey. This card can be used as any token. Bagus banget. Kita yang ke Kaiba dulu. Kita langsung buka aja starter decknya Kaiba.
Di sini kita dapat Maiden with Eyes of Blue. Lalu kita dapat The Melody of Awakening Dragons. Oh, this is my favorite one. Gue jujur punya kartu Blue Eyes Ultimate Dragon ini, dan gue bersyukur gue buka box Legendary deck ini, akhirnya gue bisa dapat semua kartu Blue Eyes. Look at that. Blue Eyes White Dragon, another Blue Eyes White Dragon dengan artwork yang berbeda, and another Blue Eyes White Dragon dengan gambar yang berbeda. So we have 3 different Blue Eyes White Dragon. Enak kan buka box ini, dapat semuanya. Lalu kita dapat Dragon Spirit of White, Kaiba Man, White Snow Legend, Ancient, Protector of the Blue Eyes, Master of Eyes of Blue, some familiar cards dari yang seri-seri awal, Battle Ox, Lajin, Forest Raider, Alexandrite, Blood Knight, Ancient Lamb, Tiger Dragon, Kid Modo, King of the Swamp, Rider of the Storm Wind, dan ini adalah kartu spell cardnya. Beacon of White, Polymerization, Enemy Controller, Shrink, Silent Doom, Ancient Ruler, Trade-In, Fusion Substitute, Unexpected Die, dan ini adalah kartu trap cardnya. Negate Attack, Final Attack Orders, Shadow Spell, Cloning, Fusion Reverse, dan wow, this is so cool. Azure Eye Silver Dragon, First of the Dragons, another reverse card, and I believe ini adalah tokennya dari token dari si Kaiba. Di sini kita dapat mukanya Kaiba dan juga Blue Eyes White Dragon di belakangnya. Wow, so nice. Let's open the final starter deck. Kita ada starter decknya Yugi. Di sini kita dapat Sliver, the Sky Dragon. Gue belum pernah punya kartu God ini. Dan juga Obelisk. Gile. Dengan ngebuka satu box kita dapat semua ini ya, kartu dewanya. Si Winged of Dragon of Ra. Wah, gokil sih. Oh my god. The Legendary Exodia. Wah, gile. Ini sih kartu sih bagus banget sih. Kalau kalian dulu suka waduh, gua ngerti lagi deh. Dapat Exodia the Forbidden One, kepalanya, right arm of the Forbidden One, tangan kanannya, left arm, tangan kirinya, kaki kanannya dari Exodia, dan tentu saja kaki kirinya dari Exodia. Dan kalian langsung menang karena kalian sudah bisa mengumpulkan kelima kartu Exodia ini. Lanjut lagi, kita dapat Exodia Necros. Oh my god, everyone's favorite Dark Magician, tapi ini yang common ya, bukan yang holo. Oh my god, Dark Magician Girl yang common juga. Blaster Raider, Silent Magician lagi, The Tricky, Big Shell, Magician Valkyra, Blast Magician, Blockman, Marshmallow, oh this is cute, Sangan, dan ini adalah kartu spellnya. Sword of Revealing Light, gila, ini kartu brings back memories banget. Gambar-gambarnya, dulu gue sempet pakai di deck gue, dan akhirnya gue bisa buka lagi. Wow, ini sih kartu sih bener-bener, oh Monster Recognition, Secret Village, di sini nggak ada ini ya, Change of Heart ya, nggak ada kayaknya. Mirror Force, Magical Hats, Magic Cylinders, ya ampun, ini dulu gue pakai banget waktu di dalam deck gue. Backup Soldier, Gravity Bind, and guess what? The final token card, yes, Yugi token card dengan adanya Dark Magician di belakangnya. So we are complete the 3 token cards. Ada Yugi, ada Joy, dan juga ada Kaiba. Bagaimana nostalgia ngebuka starter deck Yugi zaman dulu? Apakah
ada yang pernah koleksi juga? Apakah ada yang pernah punya kartu-kartu yang kita buka hari ini? Seperti Blue Eyes White Dragon, Exodia, Dark Magician, atau si Egyptian God-nya? Buat gue ini kayak paket lengkap sebenarnya. Kalau misalkan dulu kita capek-capek unboxing booster atau kita beli starter deck satu-satu, ini dengan ngebuka satu box, ini gue beli di harga 600.000 kayaknya. Kita bisa dapat semua kartu yang mungkin dulu kita pengen, tanpa kita harus berewek berbooster-booster atau berbox-box. Emang dari sisi value nggak setinggi kalau misalkan kita buka booster atau kita beli yang first edition zaman dulu. Tapi kalau misalkan kita mau nyari nostalgia, ini jujur cukup banget buat nostalgia zaman dulu. Kalau misalkan kalian pengen punya, yang penting punya kartu-kartu ini, dengan buka satu box ini, dengan bayar di bawah 1 juta, kalian bisa lengkapin semua starter deck yang kalian punya. Dan kalau misalkan kalian suka ngumpulin kartu dan koleksi dalam binder, ini benar-benar it's a good card for binder. Karena pas kalian dapat semuanya, taruh di binder, udah cantik binder kalian. Jadi, if you guys looking for affordable Yu-Gi-Oh cards dan kalian adalah fans dari generasi-generasi awal, kalian bisa beli box Yu-Gi-Oh Legendary Decks kedua ini. Karena buat gue ini cukup worth it. So thank you so much buat teman-teman semua yang udah nonton video gue dari awal sampai akhir, dan juga sudah nontonin video-video gue yang sebelum-sebelumnya. Gue akan coba untuk explore lagi barang apa yang bisa gue unboxing, yang bisa gue review, yang bisa gue share di YouTube channel gue. Dan gue gak mau cuman melulu di TCG atau di Pokemon saja. That's why hari ini kita coba buka Yu-Gi-Oh karena ini juga part of my childhood. Dan kedepannya kita akan coba cari barang-barang apa yang bisa kita buka bareng-bareng dan seru-seruan bareng. Dan kedepannya gue juga akan share banyak video-video vlog kalau misalkan gue lagi keluar kota atau keluar negeri, mencari barang-barang unik yang bisa kita unboxing bareng di video gue berikutnya. So thank you so much buat teman-teman semua, and I'll see you guys again on the next one. Bye-bye.